Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bipos, ketemu lagi di Bitalk, Banjarmasin Pos bicara apa saja. Kali ini bersama saya Amirul Yusuf, jurnalis Banjarmasin Pos yang akan membahas tema menarik hari ini, yaitu Timnas U23 Indonesia menghadapi Irak, membuka asa menuju ke Olimpiade 2024. Kali ini saya sudah didampingi dua narasumber yang tentunya sudah kompeten untuk membahas tema ini, yaitu Sekjen Asprop PSSI Kalsel, Pak Baktiansah, dan pengamat sepak bola Kalsel yaitu Mas Reja Pahlevi. Selamat datang, terima kasih sudah datang di Banjarmasin Ya, Pos. Assalamualaikum. Salam sepak bola. Salam sepak Tradisi. bola, tradisi. Hari ini kita akan menantikan laga yang tentunya sangat seru ya, Timnas U23 Indonesia menghadapi Irak. Tapi sebelum kita membahas dua laga itu, ada baiknya kita mengevaluasi kekalahan Timnas U23 yang kemarin itu. Cukup menyakitkan ya, kalah 2-0. Dan kemudian banyak warganet yang menganggap kekalahan itu karena wasit, terus karena memang dasar kalah secara permainan dan lain-lain. Kalau menurut Pak Baktiansah sama Mas Reja, itu kekalahan Timnas U23 Indonesia kemarin karena apa? Mungkin dari Pak Baktiansah dulu ya. Yang pertama, prestasi timnas di Piala Asia ini sudah sebuah lompatan ya. Target yang dibebankan kepada Sinteyong sudah mereka capai sudah. Hanya kemarin ketika kita di semifinal yang sangat menentukan ya, sangat diharapkan oleh masyarakat sepak bola Indonesia, kita bisa lolos sampai ke babak final, itu belum bisa kita capai ya. Namun demikian kesempatan itu masih ada ya. Kesempatan itu masih masih ada dua kesempatan ya. Ini malam ya. Betul. Ya. Kalau kita berhasil ya mengalahkan Irak ya. Kita lolos ke Olimpiade Paris. Kemudian kalau toh juga tidak berhasil, kita masih ada kesempatan nanti tanggal 9 di Paris ya, kita melawan Wakil Afrika, wakil daripada Ini ya. Afrika ya. Oke. Itu aja dulu sementara. Nah, baik, kalau saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Bakti tadi, bahwa kalau kita melihat target yang ditetapkan oleh PSSI di awal kompetensi AFC Under 23 ini kan hanya lolos 8 besar. Tetapi Sintayong itu memiliki target tersendiri. Dia minimal itu harus masuk semifinal 4 besar. Dan mudah-mudahan juga bisa masuk Olimpiade ya. Harapan kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Tentu ini merupakan sebuah euforia yang sangat luar biasa karena sepengetahuan kita Indonesia U23 itu baru pertama kali ikut dalam pertandingan kompetisi AFC U23. Nah, dan langsung masuk semifinal lagi. Nah, terkait dengan analisa yang menyebabkan Indonesia kalah dengan Uzbekistan, terlepas dari kontroversi keputusan wasit dari kacamata Netizen ya penonton ya atau netizen di Indonesia, terlepas itu saya menganalisis mencoba ada 3 faktor. Nah, faktor pertama itu dikarenakan pola permainan kita dari babak penyisihan sampai dengan kita mampu mengalahkan Korea Selatan itu tidak berjalan dengan baik. Artinya pola permainan kita itu sudah dibaca oleh tim Uzbekistan. Karena kan dari babak penyisihan sampai dengan babak 8 besar kita unggul dengan Korea, kita itu memainkan bola pendek, membangun serangan dari bawah, kemudian dengan mengandalkan umpan-umpan pendek, passing-passing pendek. Nah, itu faktor pertama yang tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh Coach Sintayong. Selalu di block up di tengah. Nathan tidak bisa balik badan, Ipar tidak bisa balik badan, kemudian otomatis dipaksa untuk main di garis pertahanan kita sendiri. Sehingga bola itu ya bolak-balik ke situ aja. Kemudian hal-hal kesalahan dari timnas kita itu yang dimanfaatkan oleh tim Uzbekistan. Nah, faktor yang kedua adalah ketidakhadiran Rafael Strijk. Ya, ini harus kita akui, ketidakhadiran Rafael Strijk itu sangat berdampak sekali. Kita bukan mendiskreditkan Ramadan Sananta, tapi antara Rafael Strijk dengan Ramadan Sananta ini memiliki tipe permainan yang berbeda. Dari pertandingan awal penyisihan sampai dengan babak 8 besar, kita tidak bisa memungkiri banyak serangan-serangan yang diawali dari serangan yang dimulai dari umpan daerah yang itu ditujukan kepada Rafael Strijk. Nah, Rafael Strijk itu kan
dia memiliki determinasi kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Jadi dia tidak hanya menjadi striker, dia juga bisa membantu pertahanan, main sebagai winger kadang-kadang, bertukar posisi dengan Witan dan sebagainya. Nah, ketidakhadiran Navel Strike itu sangat menimbulkan sebuah akibat yang itu ya pola permainan Indonesia tidak berjalan dengan baik. Nah, faktor yang ketiga ini juga yang dikatakan oleh Coach Shin ketika setelah pertandingan berakhir bahwa kami memulai dengan nervous, dengan gugup ya. Mungkin nervous, gugup itu juga kita berkaca kepada mentalitas ya, mentalitas pemain. Pemain kita juga cukup lumayan muda, itu yang pertama. Kemudian masuk semifinal dan tentu ekspektasi atau harapan masyarakat Indonesia itu bisa menjadi beban kepada mereka, sehingga ketika main di semifinal, pola permainan ketika babak penyisihan sampai dengan 8 besar itu tidak bisa berjalan efektif, begitu menurut saya. Sangat kelihatan groginya, Pak. Iya, groginya, Oke. nervous. Terus berikutnya kan kita melihat laga-laga di Piala Asia ini kebanyakan sangat berpengaruh terhadap keputusan VAR. Nah, itu. Terutama Indonesia ada yang diuntungkan di saat laga melawan Korea Selatan, kemudian dirugikan terutama di saat Qatar dan Uzbekistan. Pertanyaannya, sebenarnya seberapa besar pengaruh VAR terhadap keputusan wasit dan di laga tersebut? Oke. Menambahkan apa yang disampaikan Saudara Ija tadi tentang mengapa timnas kita ketika dengan Uzbekistan kita tidak mendapat hasil yang maksimal. Apa yang disampaikan Raja itu benar. Mungkin Uzbekistan, khususnya pelatih Uzbekistan itu mengevaluasi ya, menganalisa pertandingan-pertandingan timnas kita ketika di grup ya, sampai di 8 besar ketika mengalahkan Korea Selatan. Utamanya mungkin mereka yang fokus adalah mengapa Indonesia bisa mengalahkan Australia ya, mengapa Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan ya. Kelebihan dan kekurangan timnas kita ya, itu bisa dianalisa oleh pelatih Uzbekistan yang akhirnya mereka bisa terapkan di dalam pertandingan tersebut. Yang kedua mungkin juga ya, apa yang disampaikan Reja tadi benar, bahwa beban mental pemain-pemain kita begitu besar karena ya, antusias ya dari masyarakat kita sangat luar biasa ya. Tidak pernah kita jumpai sebesar kemarin. Ya, sebesar kemarin. Nah, hal itu mungkin menjadi beban bagi pemain-pemain kita yang tergolong masih muda, ya, tergolong masih muda. Sehingga ketika mereka bertanding ada dua beban, beban secara teknikal dan beban secara psikologis. Itu yang tidak bisa mereka laksanakan. Apalagi ketika dianulirnya gol Ferrari ya. Ferrari itu, ya, itu akan menambah lagi ya. Seandainya itu gol itu disahkan, saya yakin ya, pertandingan itu akan berbicara lain. Kemudian berkenaan dengan VAR ya, dengan VAR, karena sekarang pertandingan-pertandingan sepak bola sudah ditetapkan oleh FIFA untuk menggunakan VAR ya, termasuk nanti kompetisi kita di dalam negeri di Champions Series nanti ya juga menggunakan VAR ya. Hal itu untuk meminimalkan ya, minimalkan kecurigaan ya, kecurigaan hal-hal yang subjektif dalam kepemimpinan sang wasit. Nah, tentunya sebuah keputusan, sebuah alat ada untung dan ruginya ya, ada untung dan ruginya ya. Untung ketika kita menganggap untung ya, ketika kita dengan Korea Selatan ya. Kemudian rugi ketika kita menganggap kita dirugikan ketika analisa VAR tersebut ya merugikan bagi tim kita ya. Nah itu ya. Ya kita harus terima ya, kita harus terima secara ini gentleman ya, kita harus terima secara sportif. Sekarang kita lupakan, kita mengharapkan kepada timnas kita ya, khususnya pemain, untuk melupakan ya pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ya kita fokus pertandingan ini malam ya, kita yakin masyarakat kita, masyarakat Indonesia masih bersama dengan timnas dan yakin nanti malam kita akan bisa mengatasi pertandingan Irak dan kita memenangkan pertandingan dan secara otomatis kita lolos ke Olimpiade Paris nantinya. Oke,
Mungkin kalau Mas Ridwan. Ya, kehadiran PAR ini tentu merupakan bagian dari event Piala Asia ya, Piala Asia. Yang mana juga di Piala Asia Senior itu juga sudah diterapkan yang namanya VAR. Nah, kemudian untuk Untuk meminimalisir terjadinya kerugian bagi tim-tim yang dianggap memang memang pelanggaran itu tidak terjadi, ini kan tentu menjadi sebuah keharusan hal itu dilakukan. Nah, PAR itu kan sebelum PAR ada, itu kan banyak drama-drama yang terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola, baik itu dalam tingkat Piala Dunia, World Cup, kemudian Piala Asia dan juga Piala Afrika dan sebagainya. Nah, FIFA kemudian mencoba untuk membuat satu regulasi yang baru agar drama-drama yang itu bisa merugikan satu tim dan juga menguntungkan satu tim itu bisa diminimalisir. Nah, maka hadirlah yang namanya PAR. Saya rasa penempatan PAR pada Piala Asia, baik itu dalam level senior maupun dalam level junior, itu merupakan sebuah keharusan dalam rangka untuk ya menciptakan keadilan bagi tim yang sedang berkompetisi ataupun bermain. Ya, tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Bakti dan juga kita melihat, kita juga ada yang dirugikan oleh keputusan PAR, kemudian kita ada yang diuntungkan oleh keputusan PAR. Tapi hasil PAR itu merupakan bagian yang sudah dipertimbangkan, baik itu dari wasit yang menangani PAR maupun keputusan yang diambil oleh wasit yang memimpin laga dalam sebuah pertandingan. Kan keputusan itu tetap ada di wasit yang memimpin. Iya. Nah, sedangkan yang menginstruksikan ada sebuah kejanggalan atau ada sebuah pelanggaran yang itu juga harus di-PAR, kan instruksinya ada di wasit PAR. Nah, dan juga tidak semua pelanggaran yang harus di-PAR gitu. Ya, dalam ketentuan itu kan yang pertama adalah VAR itu untuk mencek pelanggaran yang terjadi di kotak penalti. Nah, kemudian yang kedua, untuk mencek potensi pelanggaran yang bisa langsung terkena kartu merah. Contohnya misalnya pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan, kemudian ketika Indonesia dengan Uzbekistan, itu pelanggaran yang dilakukan oleh Rizky Ridho. Walaupun itu jauh dari kotak penalti, tapi pelanggaran itu berpotensi untuk menimbulkan atau mendapatkan kartu merah, itu bisa langsung di-PAR. Jadi tidak semua kejadian yang ada di lapangan itu bisa di-PAR. Jadi ada ketentuan-ketentuan tertentu yang harus terpenuhi agar PAR itu bisa dilaksanakan. Begitu. Oke, Sobat Pos, kita jeda dulu sebentar karena ada yang mau lewat. Nanti kita lanjutkan untuk membahas pertandingan antara Timnas U23 melawan Irak.